to my weary soul. Bring the presence of the risen Lord to renew my heart and make me whole. Cause your word to come alive in me. Give me faith for what I cannot see. Give me patience for your purity. Holy Spirit, breathe new life in me. Holy Spirit, come on my Holy Spirit, may your joy be seen in all I do. love enough to cover every sin, In each thought and deed and every tune. kindness to the greatest and the least, gentleness that songs the path of peace, turn my striving into words of praise, breath of God show Christ in all. Holy Spirit from creation's birth, giving life to all that God has made. Show your power once again on earth, cause your church to walk before your ways. When the fragrance of our praise arise, lead us on the road to sacrifice, that in unity the face of Christ will be clear for
Shalom, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sungguh hanya karena anugerah Tuhan, kalau kita boleh ada sampai hari ini. Doa dan harapan saya, dimanapun kita berada, kiranya kita semua ada di dalam keadaan yang baik, di dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kita akan memulai kebaktian doa pada saat ini. Mari kita mempersiapkan diri kita, hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam kebaktian doa. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa teduh secara pribadi. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Pada hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul untuk menaikkan doa-doa kita di dalam persekutuan doa. Kita dapat mendengarkan firman Tuhan dan kita akan memuji nama Tuhan. Mari saya mengajak kita sekalian untuk mengingat kasih Tuhan. Memasuki pertengahan bulan Desember ini, ada begitu banyak kasih sayang Tuhan yang Tuhan telah nyatakan bagi kita. Suka dan duka telah kita lewati, semua indah bersama Tuhan. Mari kita naikkan pujian, Ku ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hatimu. Dalamnya kasih sayangmu, Kau tuliskan dalam hatiku. Suka dan duka yang ku lewati, indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu
selalu mengalir, penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami, dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, sampai detik ini, kami sungguh mengakui semua karena anugerah Tuhan. Kami menyerahkan untuk kebaktian doa kami pada hari ini di dalam tangan kuasa dan kasih Tuhan. Tuhan hadir dan melawat setiap kami jemaat Tuhan dimanapun kami berada, sehingga kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan untuk boleh menjalani hidup yang tidak mudah ini. Berkati untuk setiap pujian kami, firman Tuhan, bahkan setiap doa-doa yang akan kami naikkan sebentar. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami menyerahkan kebaktian doa hari ini dari awal sampai dengan akhirnya di dalam tangan kuasa kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita, mari kita mempersiapkan hati, kita menaikkan satu pujian. Ku tahu siapa yang ku percaya. Ku tak mengerti anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku. Tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari sekali lagi saya ajak kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan akan kebenaran firman. Bukalah hati dan pikiran kami, serta terangilah dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu, dan Allah Roh Kudus memampukan kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati dan urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini. Hamba menyerahkan diri sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Mohon urapan, mohon hikmat, kuasa daripada Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi seluruh jemaat Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di dalam kebaktian doa hari ini terambil dari 2 Timotius pasal yang pertama ayat 11 dan 12. 2 Timotius pasalnya yang pertama ayat 11 dan ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca tetapi merenungkan firman, bahkan berjuang di dalam kehidupan kita untuk boleh melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah rahasia di balik keyakinan. Rahasia di balik keyakinan. Dari 2 ayat firman Tuhan yang saya sudah bacakan tadi untuk kita semua, yang menjadi pokok pertanyaannya adalah, apa rahasia keyakinan Paulus? Apa rahasia keyakinan Paulus? Di dalam perenungan saya ada 2 hal yang ingin saya akan sharingkan pada saat ini. Yang pertama, karena Paulus mengenal Tuhan. Ayat 12a. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, satu pertanyaan mendasar untuk kita semua. Mungkinkah manusia mengenal Allah yang maha mulia? Mungkinkah manusia yang adalah ciptaan yang terbatas mengenal Allah yang adalah pencipta kita manusia? Kita tentu tahu jawabannya. Tidak. Tidak mungkin. Kita adalah manusia yang lemah, yang kecil, yang terbatas. Allah adalah Allah yang pencipta, Allah yang maha besar. Allah yang melampaui kapasitas kita. Kita tidak mungkin mengenal Allah kecuali Allah sendiri yang membuka dirinya. Allah sendiri yang menyatakan dirinya. Allah sendiri yang memperkenalkan dirinya. Allah yang rela memberikan dirinya dikenal oleh ciptaannya. Di titik itulah kita baru bisa mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang menyatakan dirinya, Allah yang memperkenalkan dirinya kepada ciptaannya, kepada manusia. Bahkan secara khusus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, secara pribadi kepada Rasul Paulus.
Konteks perikop kita hari ini adalah ketika Rasul Paulus menasihati anak rohaninya yaitu Timotius agar Timotius tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Banyak para penafsir meyakini bahwa surat yang kedua untuk Timotius berkaitan dengan penganiayaan yang makin banyak, makin luas di bawah kekuasaan Kaisar Nero pada waktu itu. Penganiayaan yang semakin meningkat telah memakan banyak korban. Paulus sendiri ketika menuliskan surat bagian ini, saat itu dia sendiri berada di dalam penjara. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius agar Timotius terus mengobarkan karunia Allah yang ada di dalam dirinya. Sebab Allah itu memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, bukan ketakutan. Kita bisa perhatikan di dalam ayat-ayat sebelumnya di dalam perikop kita hari ini. Paulus juga mengingatkan agar Timotius tidak malu untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus Kristus. Bahkan nasihat Paulus agar Timotius juga ikut menderita. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Karena Tuhan yang memanggil dengan panggilan yang kudus adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan berdasarkan perbuatan kita, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Injil yang diberitakan telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Ayat 12a. Itulah sebabnya aku menderita semua ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Penderitaan apa yang dialami oleh Rasul Paulus? Sekali lagi, ketika dia menuliskan surat di dalam perikop bagian ini, waktu itu dia ada di dalam penjara. Setelah Paulus dalam tanda kutip ditangkap oleh Tuhan, dimenangkan oleh Tuhan, kita tahu perjalanannya tentu tidak mudah. Paulus pernah menuliskan surat kepada jemaat yang ada di Korintus dengan berkata, "Aku banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas. Kerap kali ada di dalam bahaya maut. Ia didera, ia dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam terkatung-katung di laut." Paulus sering mengalami ancaman, bahaya banjir, penyamun, di padang gurun, di kota, bahkan dari saudara-saudara yang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu. Tetapi kita melihat kesulitan, tantangan, dan penderitaan tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk mengabarkan Injil. Dia tidak malu untuk terus bersaksi. Karena itu sekali lagi ia berkata, "Aku tidak malu," kata Rasul Paulus, "karena aku tahu kepada siapa aku percaya." Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pengenalan Paulus yang benar tentang Tuhan, tentang Allah, itulah yang menjadi rahasia keyakinan di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus pernah mengatakan apa yang menjadi desire, apa yang menjadi kerinduan utamanya, yaitu apa? Mengenal Allah. Kalau Rasul Paulus mau menyombongkan diri, banyak hal, banyak prestasi yang bisa saja ia banggakan kalau ia mau. Tetapi ia berkata, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi
karena Kristus. Pengenalan akan Kristus lebih mulia daripada semuanya itu. Filipi 3 ayat 10-11, Rasul Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam persekutuan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kesulitan, penderitaan, tantangan tidak menghalangi Rasul Paulus untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan. Supaya apa? Supaya Rasul Paulus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Relasi dan pengenalan yang dangkal dengan Tuhan akan berdampak pada sikap kita di dalam menghadapi pergumulan dan kesulitan. Sebaliknya, ketika relasi kita intim dengan Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan mendalam, benar, kita akan mampu menghadapi setiap pergumulan, kesulitan yang Tuhan izinkan. Mengapa? Karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, izinkan saya mengajukan satu pertanyaan untuk setiap kita. Bagaimana pengenalan kita akan Tuhan? Bagaimana pengenalan kita tentang Tuhan? Apakah setiap kita juga memiliki satu desire atau satu kerinduan seperti Rasul Paulus untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan? Saya percaya setiap kita punya banyak kerinduan. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita, biarlah setiap kita memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Allah, semakin mengenal Kristus. Kita tentu tahu pengenalan akan Tuhan yang benar tidak terjadi secara instan. Perlu proses, perlu waktu. Karena itu kita perlu merespon akan anugerah Tuhan yang besar dengan berelasi dengan Tuhan secara konsisten. Kita perlu pengetahuan yang benar tentang Allah dengan membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan, bahkan melakukan firman Tuhan. Tetapi kita juga perlu pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap kesulitan, pergumulan yang Tuhan izinkan. Kita tentu sering mendengar dan membaca kisah tentang Ayub. Kita tahu bagaimana awal kehidupan Ayub. Dia adalah seorang yang kaya, berlimpah harta, benda. Tetapi hanya dalam satu hari dia kehilangan anak, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya. Tetapi dia masih dapat berkata, terpujilah Tuhan. Yang menarik, kalau kita membaca sampai pasal terakhir, pasal 42, Ayub berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Dulu dia hanya dengar tentang Tuhan dari orang lain, tetapi sekarang ia mengalami, ia mengenal Tuhan secara pribadi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap kita tentu memiliki pergumulan dan kesulitan yang berbeda satu dengan yang lain. Mungkin saat ini kita bergumul dengan kesehatan kita. Kita bergumul dengan usaha, pekerjaan kita, keluarga kita, relasi kita, anak-anak kita, masa depan mereka.
dan mungkin masih banyak hal lainnya. Di dalam pergumulan tersebut, biarlah setiap kita tetap bertahan, tetap beriman, karena kita mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan yang mampu, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan jalan keluar kepada setiap orang yang berseru, yang taat, yang setia kepadanya. Pertama, pengenalan yang benar tentang Tuhan, itulah yang menjadi rahasia di balik keyakinan Paulus. Yang kedua, apa yang menjadi rahasia keyakinan Paulus? Yang kedua, karena Tuhan berkuasa memelihara. Kita bisa perhatikan di dalam ayat 12 bagian B. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak hanya pengenalan Paulus yang benar tentang Tuhan sehingga ia dapat berkata, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kalimatnya tidak berhenti hanya sampai di situ. Rahasia keyakinan Paulus yang kedua adalah karena Tuhan berkuasa memelihara sampai pada akhirnya. Penderitaan bukan bukti ketidakberdayaan. Penjara tidak bisa membelenggu kuasa Allah. Kuasa ilahi justru diperlihatkan pada saat seseorang mampu bertahan di dalam penderitaan, di dalam kesulitan. Itulah yang dijelaskan oleh Paulus di dalam perikop kita pada hari ini. Dia tidak menjanjikan bahwa pemberitaan Injil itu akan selalu berhasil, akan selalu lancar, akan selalu mulus. Para pelayan Tuhan tidak kebal terhadap kegagalan dan penderitaan. Namun satu hal yang pasti, ada kuasa, ada penyertaan Tuhan di dalam setiap tugas tanggung jawab, pemberitaan, pelayanan yang dilakukan oleh seseorang. Kita perlu selalu mengingat bahwa Tuhan selalu menyediakan kuasa di dalam setiap pelayanan kita ketika kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Roh yang membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati adalah roh yang sama yang memberikan kuasa karunia di dalam diri kita, dalam setiap pelayanan, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Dan yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, berkuasa di dalam memelihara apa? Tuhan berkuasa memelihara jiwa, memelihara keselamatan kita dengan kita tetap bersandar kepada anugerahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita tentu perlu mengerti bagian ini, ayat 12, sebagai satu kesatuan. Di dalam penderitaan, di dalam kesulitan, tidak membuat Paulus malu, karena Paulus mengenal siapa Tuhan. Paulus percaya Tuhan yang berkuasa memelihara jiwa ataupun keselamatan seseorang yang taat, yang setia, yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Apakah kita menyadari bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kita? Kuasa Tuhan sanggup memelihara kita? Apakah di dalam setiap pelayanan kita, di dalam setiap aktivitas yang kita lakukan, kita masih bergantung kepada kuasa Allah? Atau kita merasa kita mampu, kita bisa, kita hebat? Kalau kita mau jujur, tanpa Tuhan kita tidak bisa, kita tidak mampu. Karena itu kita perlu kuasa yang dari Tuhan. Karena itu tetaplah percaya pada kuasa Tuhan yang sanggup memelihara kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menutup khotbah saya pada hari ini dengan satu pujian
dari KPPK 220. Jika Bapak Ibu tahu pujian ini, mari kita menyanyikan pujian ini sebagai pujian respon kita, bahwa kita tahu siapa yang kita percaya, Tuhan Yesus Kristus. Ku tahu yang ku percaya. Tak ku tahu anugerahnya Ia berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa Ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Apa yang menjadi rahasia keyakinan Paulus? Karena Paulus mengenal Tuhan dengan benar, karena Tuhan berkuasa memelihara. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berkomitmen untuk semakin hari semakin memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan. Tetap percaya bahwa Dia berkuasa memelihara setiap kita, meskipun kita ada di dalam situasi yang sulit. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa kita. Yang pertama, saya mengajak seluruh jemaat Tuhan dimanapun kita berada, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa supaya setiap kita boleh memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan dan bertumbuh semakin serupa dengan Kristus. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Pada saat ini mengingatkan kami untuk semakin hari kami semakin mengenal Tuhan, bertumbuh dan semakin serupa dengan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Boleh mengingatkan setiap kami, supaya kami memiliki kerinduan untuk semakin hari semakin mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Sehingga semakin hari kami semakin serupa dengan Engkau. Berikan kepada setiap kami hati yang selalu rindu untuk bersekutu dengan Tuhan, supaya kami semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk setiap persiapan ibadah Natal, baik di lokasi maupun secara nasional. Doakan semua panitia, semua persiapan, proses rekaman, supaya Tuhan anugerahkan hikmat, kekuatan, dan kesehatan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan
untuk setiap ibadah dan perayaan Natal di gereja kami, baik di lokasi maupun secara nasional. Tuhan yang memberkati setiap persiapan, semua panitia yang boleh merancang, mempersiapkan ibadah dan acara. Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, supaya ibadah dan perayaan Natal tahun ini, setiap jemaat sungguh-sungguh menyadari akan kasih-Mu yang besar, yang sempurna, mencari kami manusia yang berdosa. Di momen Natal ini, biarlah setiap jemaat Tuhan sungguh-sungguh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, bahkan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk pemerintah kita, pemerintah Indonesia, di dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil, supaya Tuhan anugerahkan hikmat. Dan juga kita doakan untuk semua masyarakat boleh mengikuti, boleh mentaati akan setiap aturan daripada pemerintah. Kita terus doakan pemerintah kita secara khusus di dalam menangani akan pandemi yang sampai hari ini masih berlangsung. Penanganan cuaca ekstrim di berbagai tempat, banjir, longsor, bahkan erupsi Gunung Merapi. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami. Di dalam situasi yang tidak mudah sampai hari ini, kiranya Tuhan terus memberikan hikmat kepada mereka, kekuatan di dalam setiap kebijakan, keputusan yang diambil. Tentunya tidak mudah, tetapi kami percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka. Secara khusus di dalam penanganan akan pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini. Cuaca ekstrim yang terjadi di berbagai daerah, longsor, banjir, erupsi di Gunung Merapi. Tuhan berkati pemerintah pusat maupun daerah di dalam koordinasi untuk boleh menolong setiap masyarakat yang terdampak, supaya bantuan-bantuan itu boleh sampai kepada mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang keempat, mari kita berdoa secara khusus untuk keamanan bangsa dan negara kita menjelang ibadah dan perayaan Natal dan juga Tahun Baru. Kiranya Tuhan menolong memberkati aparat keamanan, baik itu TNI, Polri, di dalam menjaga keamanan bangsa dan negara kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk keamanan menjelang Natal dan Tahun Baru. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa secara khusus untuk keamanan bangsa dan negara kami menjelang Natal dan Tahun Baru. Kiranya Tuhan memberkati aparat keamanan kami, baik itu Polri, TNI, semua pihak yang terkait
boleh menjaga keamanan bangsa dan negara kami. Tuhan yang berikan hikmat kepada mereka, Tuhan yang berikan kekuatan kepada mereka di dalam tugas dan tanggung jawab mereka. Kami rindu Tuhan, di momen Natal dan Tahun Baru, kami boleh beribadah dengan tenang, dengan aman, dengan damai, karena perlindungan yang daripada Tuhan. Tuhan jauhkan daripada orang-orang yang coba mengacau balaukan, memecah belah akan persatuan dan kesatuan bangsa kami. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita membawa setiap pergumulan, kesulitan pribadi kita di hadapan Tuhan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berdoa secara pribadi. Mengakhiri kebaktian doa kita pada hari ini, saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saya akan menutup di dalam doa sekaligus doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaktian doa pada hari ini. Inilah setiap doa-doa kami, permohonan kami yang kami naikkan kepadamu. Kami sungguh yakin dan percaya Engkau adalah Allah yang sanggup memelihara setiap kami di dalam pergumulan dan kesulitan. Ajar kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Ajar kepada kami untuk terus beriman hanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kiranya cinta kasih, pengorbanan dan pengampunan dosa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus akan menolong memberkati kita semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, silakan mengambil doa teduh. Kebaktian doa hari ini selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Spirit, living breath of God, breathe new life into my weary soul. Bring the presence of the